Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Akhir-akhir ini lagi ramai kan orang-orang nonton film horor yang judulnya Pusaka. Emang keren sih filmnya. Karena hal itu, hari ini kita juga akan membahas tentang pusaka. Tepatnya pusaka yang sangat mengerikan, penuh misteri dan juga mistis, yaitu tombak Kiai Pleret. Di balik tembok tebal Keraton Yogyakarta tersimpan sebuah pusaka yang dianggap sakral sekaligus menakutkan. Tombak Kiai Pleret, begitulah namanya. Sebuah senjata yang dikenal memiliki kekuatan mistis dan ceritanya berputar di antara sejarah kejayaan dan misteri yang mencekam. Awal mula tombak Kiai Pleret. Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam, tombak ini dibuat oleh Empu Supo, seorang empu legendaris. Bagi kalian yang belum tahu, empu itu bisa dikatakan sebagai orang yang ahli dalam membuat pusaka, termasuk keris dan juga tombak. Sultan Agung menggunakan tombak ini dalam berbagai pertempuran penting dan dikatakan bahwa tombak ini selalu membawa kemenangan. Namun kekuatan yang dimiliki tombak ini tidak datang tanpa harga, nggak gratis men. Kutukan sang tombak. Konon Empu Supo menciptakan tombak ini melalui ritual yang melibatkan pengorbanan besar. Darah dari 10 anak perawan digunakan sebagai persembahan dan roh-roh mereka dikatakan terperangkap dalam tombak tersebut. Mereka menjadi penunggu tombak, menjaga dan memberikan kekuatan mistisnya, namun juga menuntut balasan dalam bentuk darah dan jiwa sebagai tumbal. Wallahu a'lam. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama menerangi halaman keraton dengan cahayanya yang redup, Sultan Agung memutuskan untuk menguji kekuatan tombak ini sekali lagi. Dia memanggil seorang prajurit muda bernama Wiratama yang dikenal karena keberaniannya untuk menggunakan tombak tersebut dalam sebuah misi rahasia. Dengan penuh keberanian, Wiratama menerima tombak Kiai Pleret. Ketika tangannya menyentuh gagang tombak, dia merasakan getaran aneh merayap di kulitnya. Sebuah bisikan lembut namun menakutkan terdengar di telinganya, seperti suara anak-anak yang menangis. Meski merinding, dia mengabaikan suara itu dan berangkat untuk menjalankan misi rahasianya. Dalam perjalanan, Wiratama merasakan sesuatu yang tidak beres. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam. Dia melihat bayang-bayangan aneh yang bergerak di antara pepohonan, seolah-olah mengawasinya. Setiap langkah terasa semakin berat dan bisikan itu semakin jelas, mengisi kepalanya dengan tangisan dan jeritan. Ketika akhirnya dia sampai di tempat tujuannya, dia mendapati musuh-musuhnya telah menunggunya. Dengan kekuatan yang aneh dan luar biasa, dia mengayunkan tombak Kiai Pleret dan dalam sekejap, musuh-musuhnya tumbang satu persatu. Namun kemenangan ini datang dengan harga yang mengerikan. Darah mengalir di tanah dan bayangan-bayangan semakin nyata. Roh-roh yang terperangkap dalam tombak itu muncul menuntut pembayaran atas kekuatan yang mereka berikan. Wiratama yang awalnya penuh dengan keberanian, kini dirasuki rasa ketakutan yang hebat. Dia mencoba melepaskan tombak tersebut, namun tangannya seolah-olah lengket, tidak bisa terlepas. Roh-roh itu semakin mendekat, menyelimuti tubuhnya dengan aura kematian. Dalam kepanikan, dia berlari kembali ke keraton, namun kutukan tombak itu telah mencengkeram jiwanya. Sultan Agung yang mengetahui keadaan prajuritnya segera menyadari bahwa tombak itu menuntut lebih dari sekedar darah musuh. Dalam upaya putus asa, Sultan memerintahkan untuk mengembalikan tombak Kiai Pleret ke tempat asalnya dan melakukan ritual pemurnian. Namun terlambat bagi Wiratama. Malam itu, dia ditemukan tewas di kamar pribadinya, wajahnya penuh dengan ketakutan dan tubuhnya dingin seperti es. Sejak saat itu, tombak Kiai Pleret disimpan dalam ruangan pusaka keraton dan hanya dikeluarkan dalam upacara-upacara tertentu. Hanya sedikit orang yang diizinkan mendekati tombak itu, dan mereka yang melakukannya harus menjalani berbagai ritual pembersihan untuk melindungi diri dari kutukannya. Kisah Wiratama menjadi legenda di kalangan prajurit dan masyarakat Yogyakarta, mengingatkan mereka akan kekuatan mistis dan bahaya yang tersembunyi di balik tombak Kiai Pleret.
Mereka percaya bahwa roh-roh yang terperangkap dalam tombak itu masih mengintai, menunggu kesempatan untuk menuntut balasan. Tombak Kyai Pleret bukan hanya sebuah senjata, tetapi juga sebuah peringatan, sebuah pusaka yang mengingatkan akan harga yang harus dibayar untuk kekuatan dan kejayaan. Di balik keindahan keraton dan kejayaan masa lalu, tombak itu menyimpan kisah-kisah misteri dan kengerian yang akan terus hidup dalam bayang-bayang sejarah Yogyakarta. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan cerita ini? Apakah cerita ini hanya mitos? Dan misi rahasia apakah yang diperintahkan Sultan Agung kepada Wiratama? Berikan pendapat kalian semuanya di kolom komentar ya. Jangan lupa, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.